Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan istirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Saya akan bacakan pidato peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89, mohon maaf, ke-89 tahun 2017 dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pemuda Indonesia berani bersatu. Para pemuda Indonesia dan hadirin sekalian yang kami hormati, 89 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, sebanyak 71 pemuda dari seluruh Indonesia berkumpul di sebuah gedung di Jalan Keramat Raya, daerah Kuitang, Jakarta. Mereka mengikrarkan diri sebagai satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Sungguh sebuah ikrar yang sangat monumental bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ikrar ini nantinya 17 tahun kemudian melahirkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sumpah Pemuda dibacakan di arena Kongres Pemuda kedua, dihadiri oleh pemuda lintas suku, agama, dan daerah. Jika kita membaca dokumen sejarah Kongres Pemuda kedua, kita akan menemukan daftar panitia dan peserta kongres yang berasal dari pulau-pulau terjauh Indonesia. Secara imajinatif, sulit rasanya membayangkan mereka dapat bertemu dengan mudah. Dari belahan barat Indonesia, terdapat nama Muhammad Yamin, seorang pemuda kelahiran Sawah Lunto, Sumatera Barat, yang mewakili organisasi pemuda Sumatera. Yong Sumatranen, dari belahan timur Indonesia, kita menemukan pemuda bernama Johannes Leimena, kelahiran kota Ambon, Maluku, mewakili organisasi pemuda Jong Ambon. Ada juga Kaca Sungkana dari Madura. Ada juga Cornelis Lefren Sanduk, mewakili organisasi pemuda Sulawesi, Yong Celebes. Para pemuda Indonesia dan hadirin sekalian yang kami banggakan, pernahkah kita membayangkan bagaimana seorang Muhammad Yamin dari Sawah Lunto dapat bertemu dengan Johannes Leimena dari Ambon? Pernahkah kita membayangkan bagaimana seorang Kaca Sungkana dari Madura dapat bertemu dengan Letran Senduk dari Sulawesi? Bukan hanya bertemu, tetapi mereka juga berdiskusi, bertukar pikiran, mematangkan gagasan, hingga akhirnya bersepakat mengikrarkan diri dalam komitmen keindonesiaan. Padahal jarak antara Sawah Lunto untuk sampai ke kota mereka, alat komunikasi pun masih terbatas, mengandalkan koresponden melalui kantor pos. Hari ini surat dikirim, 1-2 bulan kemudian barulah sampai di alamat tujuan. Belum lagi kalau kita berbicara tentang perbedaan agama dan bahasa. Muhammad Yamin yang beragama Islam berbahasa Melayu, Johannes Leimena beragama Protestan berbahasa Ambon. Begitupun dengan Kaca Sungkana, Letran Senduk, dan 71 pemuda peserta kongres lainnya. Mereka memiliki latar belakang agama, suku, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Namun fakta sejarah menunjukkan bahwa sekat dan batasan-batasan tersebut tidak menjadi halangan bagi para pemuda Indonesia untuk bersatu demi cita-cita besar Indonesia. Inilah yang kita sebut dengan berani bersatu. Untuk dapat berkomunikasi dengan pemuda di pelosok-pelosok negeri ini, cukup dengan menggunakan alat komunikasi. Tidak perlu menunggu datangnya tukang pos hingga berbulan-bulan lamanya.
Interaksi sosial dapat dilakukan 24 jam, kapanpun dan dimanapun. Namun, anehnya justru dengan berbagai macam kemudahan yang kita miliki hari ini, kita justru lebih sering berselisih paham, mudah sekali memvonis orang, mudah sekali berpecah belah, saling mengutuk satu dengan yang lain, menebarkan fitnah dan kebencian, seolah-olah kita ini dipisahkan oleh jarak yang tak terjangkau, atau berada di ruang isolasi yang tidak terjamah, atau terhalang oleh tembok raksasa yang tinggi dan tebal, hingga tidak dapat ditembus oleh siapapun. Padahal, dengan kemudahan teknologi dan sarana transportasi yang kita miliki hari ini, seharusnya lebih mudah buat kita untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan berinteraksi sosial. Sebetulnya tidak ada ruang salah paham, apalagi membenci, karena semua hal dapat kita konfirmasi dan kita klarifikasi hanya dalam hitungan detik. Para pemuda Indonesia dan hadirin sekalian, serta para peserta upacara yang kami banggakan. Dalam sebuah kesempatan, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno pernah menyampaikan, jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda. Kalau sekedar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang sudah satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tetapi ini bukan tujuan akhir. Pesan yang disampaikan oleh Bung Karno ini sangat mendalam, khususnya bagi generasi muda Indonesia. Api Sumpah Pemuda harus kita ambil dan terus kita nyalakan. Kita harus berani melawan segala bentuk upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita juga harus berani melawan ego kesukuan, keagamaan, dan kedaerahan kita. Ego ini yang kadangkala mengemuka dan menggerus persaudaraan kita sesama anak bangsa. Kita harus berani mengatakan bahwa persatuan Indonesia adalah segala-galanya, jauh di atas persatuan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, apalagi golongan. Mari kita cukupkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Stop segala bentuk perdebatan yang mengarah pada perpecahan bangsa. Kita seharusnya malu dengan para pemuda 1928 dan juga kepada Bung Karno, karena masih harus berkutat di soal-soal ini. Sudah saatnya kita melangkah ke tujuan lain yang lebih besar, yaitu memunculkan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, yang selama ini memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan kepemudaan Indonesia. Bulan Juli 2017 yang lalu, Bapak Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kemudahan. Melalui Perpres ini, peta jalan kebangkitan pemuda Indonesia terus kita gelurakan. Bersama pemerintah daerah, organisasi kemudaan, dan sektor swasta, kita bergandengan tangan, bergotong royong melanjutkan api semangat Sumpah Pemuda 1928. Saatnya kita berani bersatu untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pemuda. 28 Oktober 2017. Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.